Hi, it's Peter. So what I'm gonna do in this video is I'm gonna share with you how to understand tenses in a very easy way. Oke, gimana cara memahami tenses dengan cara yang sangat mudah, sangat sederhana, dan kamu gak perlu hafal satu persatu. Kan? Misalnya kalau kamu belajar tenses kan, okay, let me just write down what we're talking about here. Tenses. Tenses. Biasanya kalau orang belajar tenses kan mereka hafal gitu kan, apa present tense, apa past tense, apa present perfect tense gitu kan. Dan mereka bingung, belum lagi menghafalnya, cara menggunakannya lagi lebih bingung gitu kan. So I'm gonna do this video yang aku lakukan, gimana kamu bisa memahaminya, oke, tanpa menghafalnya. Karena yang paling penting adalah memahami. Oke. Nah, ada caranya. Ini saya sendiri yang nemukannya. Saya nggak pernah lihat dimanapun, nggak pernah lihat di buku, nggak pernah lihat ini orang ngasih tahu. Saya sendiri lihat polanya gimana gitu. Saya berpikir, oh bahasa seperti ini cara kerjanya, dan saya sendiri yang buat gimana memahaminya. Oke, jadi you're actually very lucky to know this, and you can explain this to other people biar kamu bisa mengerti lebih dalam lagi gitu. Oke, nah cara memahaminya seperti ini. Kamu harus tahu konsep waktu. Luar biasanya dari bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh waktu, gitu kan? Makanya ada tenses, karena tenses itu mengenai waktu. Nah, saya akan buat garis lurus seperti ini. Oke. Straight line. Nah, kalau kamu berpikir tentang waktu itu ada 3 konsepnya kan. Ada masa lalu, past. Oke, past. Terus ada masa sekarang, present. Terus ada masa depan, future. Ya kan, masa depan. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata keterangan. Dan keterangan waktu untuk menyatakan waktunya. Dan kata-katanya nggak berubah, gitu kan? Tapi bahasa Inggris berubah. Saya contoh singkatnya, kamu bisa bilang, I am eating. Itu kan, saya lagi makan. Nah, kalau saya mau makan, I will eat. I will eat, gitu kan. Nah, eating ini sama eat beda bentuknya, gitu kan. Ini kata kerjanya. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. Ini cuma contoh cepat aja biar kamu tahu apa maksud saya ketika saya bilang bahwa kata kerja dipengaruhi oleh waktu. Berubah dia nantinya kalau waktunya berubah. Nah, konsep waktu sederhana, past, present, future. Ya kan? Nah, ada 2 tambahan lagi yang harus kita tahu dalam tenses itu. Nah, saya letakkan di sini namanya perfect. Oke, sorry about my handwriting. Saya udah lama nggak nulis pakai tangan, jadi nggak kebaca. Dan progressive atau continuous, biasanya kan dibilang continuous. Oke, betul kan ini cara nulisnya? Oke, continuous. Nah, saya akan buat tanda seperti ini menunjukkan bahwa urutannya mengikuti tanda panah ini. Oke, nanti saya jelaskan apa maksud saya. Oke. Nah, saya buat tanda panah seperti ini, artinya, ini kebalik ini. Kok saya kebalik ya? Seperti ini. Maksudnya, kalau misalnya kamu gabungkan past, future perfect, gitu kan? Past, future perfect, ini dengan ini, nggak boleh kamu bilang past, perfect, future. Nggak boleh kayak gitu. Harus ikuti tanda panah ini. Gitu. Oke? Itu mengenai penamaan aja, biar kamu tahu apa maksudnya ini. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Saya buat seperti ini biar kamu tahu ciri masing-masing dan tinggal digabungin gitu. Tensi seperti itu simpelnya. Jadi semua tensi yang kamu tahu itu kayak ada present perfect continuous tense gitu, cuma gabungan. Present perfect continuous tense gitu. Gabungan. Yang harus kita tahu adalah ciri-cirinya, nanti digabung gitu. Oke? Nah, apa ciri-ciri masing-masing dari elemen ini? Past, ciri-cirinya harus ada verb one, gitu kan, kata kerja bentuk pertama. Atau kalau nanti nggak ada kata kerja, misalnya kamu bilang saya malas, I am lazy, gitu kan, kamu nggak langsung bilang I lazy, karena harus ada to be-nya di situ. Nah, kalau nggak ada kata kerja kita pakai to be, gitu kan, to be. To be dalam person itu ada is, am, atau are, tergantung subjeknya. Oke, saya harap kamu udah tahu ini apa pasangannya, gitu kan? Gak boleh dipasangkan sama orang lain, ya kan? Harus sesuai. Begitu juga dengan orang kan, harus sesuai pasangan. Ini juga, jadi is nggak boleh misalnya I is, nggak boleh I is gini. Harus she misalnya. Pokoknya kamu udah tahu ini, oke? Saya nggak akan ke situ. Ini cuma secara umum aja biar kamu tahu cara kerjanya.
Nah, present itu ciri-cirinya, salah tadi. Harusnya kamu bilang saya salah. Past itu bukan ciri-cirinya. Sorry. Nah, past itu ciri-cirinya ada verb to, ya kan? Verb to. Kalau ya verb to-nya diubah kata kerja menjadi verb to gitu. Kalau dia nggak ada kata kerja, saya bilang tadi kan I'm lazy gitu kan. I'm lazy. Ini kan present. Kalau nggak ada kata kerjanya, ini kan nggak ada kata kerja. Dalam bentuk past, kita pakai I was, gitu kan. I was lazy. I was lazy last night. Now I'm not anymore. Oke, saya malas kemarin. Jadi kalau misalnya nggak ada kata kerja, kita pakai to be juga, ya kan, be. Tapi be-nya ini dalam bentuk was, atau were. Oke, verb to ini kalau pakai kata kerja. Was atau were kalau nggak pakai kata kerja. Gitu. Oke. Present ciri-cirinya seperti tadi. Harus ada verb one atau kalau nggak ada kata kerjanya kita pakai to be. Ya kan? To be-nya apa? Is atau am atau are, tergantung subjeknya dipasangkan. Ya kan? Future ciri-cirinya ada dua. Bisa pakai will kalau present, oke. Bisa pakai would kalau bentuk past. Cuma dua ciri-cirinya. Perfect itu ciri-cirinya bisa pakai have atau has plus verb 3. Oke, past participle ini namanya. Ini dalam bentuk present. Kalau nanti bentuk past, ciri-cirinya had plus, bukan slash, plus, oke. Kalau salah kasih tahu ya. Ini sekarang kan ada orang depan saya ini. Had plus verb 3 ciri-cirinya. Nah, sekarang continuous. Ciri-ciri continuous itu ya harus ada to be plus verb ing. Oke. Verb ing kayak eating gitu. To be. Saya tadi bilang I am eating kan? I am eating. Nah, ini eat plus ing. Oke. Ini it plus ing. Ya kan? Bentuk ini, bentuk continuous. Continuousnya apa? Continuous present. Jadi ada dua ciri-ciri, ada dua bentuknya. Kamu bisa dalam bentuk present seperti ini, to be ing. Nanti kalau untuk past, ini dalam present, oke. To be ini dalam bentuk present bisa oke, nggak apa-apa. Warna ini. To be-nya bisa dalam bentuk present. Is slash am atau are. Kalau bentuk past nanti dia pakai was atau were ini yang kayak seperti ini. Was atau were. Oke. Ini present, ini past gitu. Nah, apa maksud saya membuat seperti ini? Biar dijelasin, oke. Jadi kamu pikir ini simple jadinya. Katakanlah kita mulai dari sesuatu yang sangat rumit sekarang. Mulai dari rumit. Kita gabungkan banyak dari elemennya. Katakanlah kita mau membuat tenses namanya past, future, perfect, continuous. Udah paling rumit itu kan? Kalau kamu udah tahu paling rumit, yang lebih simple jadi lebih mudah. Oke, misalnya kita buat contoh past, future, perfect, tense. Oke, nah ini bentuknya. Yang kita lakukan sebenarnya cuma menggabungkan elemen-elemen ini. Nah, dia itu bentuk past atau present, nanti yang dipengaruhinya hanya yang di sampingnya. Oke, ini nggak dipengaruhi. Yang di sini nggak dipengaruhi, cuma di sampingnya. Jadi, kalau di present kita pakai nanti yang ini. Kalau bentuk past kita pakai would ini. Itu maksudnya. Karena di bentuk past kita pakai would. Gitu kan? Jadi rumusnya subject plus. Nah, kita pakai present, future atau past future ya, bentuk will atau would. Karena dia bentuk past di sini, kita pakai would. Gitu kan? Would. Terus plus lagi. Ini future-nya, past future-nya. Terus perfect. Nah, perfect ada pilihan di sini. Kita pakai present atau future. Nah, karena yang dipengaruhi cuma di sampingnya, pas ini, perfect ini nggak dipengaruhi lagi. Jadi kita pakai present
Nah, kita pakai yang mana? Have atau has? Nah, oke, saya lupa tadi ngasih tahu bahwa dalam feature ini, will atau would ini, dia tuh harus ketemu verb one, nggak boleh nggak. Oke, nggak boleh nggak. Makanya kalau mau bilang saya akan malu, kok gitu ya? Kamu mau nggak ketemu temanku misalnya? Nggak dah, saya bakal malu gitu kan. I will be shy. Nah, saya bilang tadi kan will atau would itu harus ketemu verb one gitu. Ini verb one-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada kata kerja, dia pakai be seperti ini. Jangan bilang I will shy, oke? Seperti itu. Itu cuma contoh sedikit aja. Jadi kita pakai yang pertama, ya kan? Yang present. Dia tuh pakai have atau has. Kita pakai have. Kenapa? Karena has itu sebenarnya cuma konjugasi dari she atau he atau it, gitu. Jadi bentuk aslinya sebenarnya have. Oke? Have. Itu kayak kamu bilang I go, she goes. She goes seperti ini. Ini semua konjugasi saja. Aslinya go, sama seperti juga have ini yang sebenarnya. Kenapa has di situ tuh konjugasi dari she, he atau it. Oke, dia pakai has di situ. Alright. Jadi aslinya he, kita pakai have. Nah, terus tambah apa lagi? Perfect katanya kan. Nah, perfect ini perfect ini ditambah apa? Verb 3. Udah seperti ini kan? Verb 3. Sebenarnya kita tadi kurang ini. Kita tadi mau buat yang paling sulit kan? Langsung paling sulit aja deh. Perfect continuous. Jadi semuanya digabung. Nah, kalau kita buat seperti ini saja, yang seperti ini cuma sampai perfectnya. Continuous nggak ada gitu kan? Ya. Nah, gimana kita membuat continuousnya? Have. Continuous ciri-cirinya apa? Ada be-nya, ada verb ing-nya. Ya kan? Ada be-nya, ada verb ing-nya. Gini. Nah, karena have kalau misalnya kamu buat seperti ini, langsung verb ing seperti ini. Verb ing. Dia itu bukan bentuk perfect kan? Karena have bilang, saya butuh verb 3. Masa verb ing-nya dibutuhkan jadi verb 3? Nggak boleh dong. Untuk lebih mudah kita buat contoh langsung. Saya I would have studied. Gitu. Saya, nggak terjemahkan. Pokoknya seperti ini. I would have studied. Ini bentuk present, ya kan? Perfect, past perfect tense. Ini bentuknya seperti ini. Cuma sampai sini. Continuousnya, kamu nggak boleh bilang gini. Studying gitu nggak boleh. Saya studying gini nggak boleh. Karena have ini bilang jangan kamu tinggalkan verb 3 ku. Aku butuh verb 3. Aku harus selalu berpasangan sama verb 3 gitu katanya. Ya udah kata continuous. Gini aja. Aku kan juga perlu be, ya kan? Aku kan juga perlu be. Kenapa kamu nggak ambil be ku aja terus gantikan verb 3-nya jadi verb 3 gitu? Oke, kata perfect. Jadinya seperti ini. Terus ditanya sama perfect, kamu verb 3-nya apa, be? Katanya. Oh, aku kalau verb 3 jadi been. Gitu, been. Oke, studying. Oke, jadi terpenuhi semuanya kan kemauan mereka. Perfect bilang saya butuh verb 3, have sama verb 3. Ini have, ya kan? Have plus verb 3. Terus continuous bilang saya butuh verb ing. Kan verb ing sama to be. Ini to be dari be, kan? Ini be. Seperti ini. Been ini bentuk ketiga dari be. Nah, seperti mudah kan? Ini udah paling sulit loh. Jadi kita ubah ini. Would have been plus verb ing. Kalau kamu lihat kamus rumusnya seperti ini. Kalau pas future perfect continuous rumusnya subject plus who, would plus have plus been plus verb ing. Ini udah paling sulit loh, nggak ada lagi yang lebih rumit dari ini.
Itu aja kamu udah ngerti, apalagi yang lebih mudah. Oke, kita buktikan. Let's prove. Oke, kita buktikan kamu udah ngerti atau enggak. Yang lebih mudah. Oke, katakanlah kita mau buat yang lebih simple. Present, future, jangan. Present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Apa rumusnya coba? Present perfect continuous. Kok saya terus pakai continuous ya? Mungkin saya memikirkan masa depan ini. Continuous. Salah spelling. Continuous. Oke. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Saya bilang tadi di awal, dia tuh present atau past yang dipengaruhinya cuma di sampingnya. Jadi kita pilih yang mana? Will atau would? Will gitu kan? Kenapa? Karena dia pakai present. Jadi rumusnya adalah subject plus will, ya kan? Will plus. Nah, will bilang, saya cuma butuh verb one. Saya nggak butuh yang lain-lain. Saya nggak suka neko-neko. Saya cuma butuh verb one, kata Will. Gitu kan? Ini rumusnya di sini. Terus di samping saya ada perfect. Perfect bilang gini, saya cuma butuh karena saya udah di samping kamu, katanya. Oh, ini ada salah di sini. Kok saya tambahin future ya? Gak apa-apa deh, kita tambahin. Nggak pakai would dong jadinya, karena ini kan nggak ada future di sini. Makanya kamu harus bilang kalau ada salah. Oke, balik lagi. Present bilang, present perfect dipengaruhi sampingnya, ya kan? Cuma di sampingnya dipengaruhi. Jadi dia bentuk perfect. Dia itu pilih yang mana kita? Have atau has plus verb 3 atau had atau had plus verb 3. Tapi yang pertama kan ini untuk present. Jadi subject plus have atau has, ya kan? Karena dia bentuk present, ya kan? Terus perfect bilang tadi seperti tadi, ini masih sama kayak tadi kan? Perfect bilang saya butuh verb have atau has plus verb 3. Terus continuous bilang saya butuh to be sama verb ing. Ya udah, sama aja kayak tadi. Kita pakai been di sini. Terus tambahin verb ing. Jadi terpenuhi semua kemauan mereka kan? Continuous bilang saya butuh be sama verb ing. Oke, perfect bilang saya butuh have atau has plus verb 3. Udah. Oke, contoh yang saya mau buat tadi seperti ini. Saya hapus aja ini ya. Contohnya seperti ini. Kita buat present. Oke, sekarang kita pakai view apa ya? Nah, saya nggak bisa mikir lagi lebih mudah pun karena kita udah paling susah mulai. Present, future, tapi nggak pakai perfect, continuous. Gimana coba? Kayaknya saya tahu ini kamu bisa. Oke, nah kayak tadi dia tuh present atau perfect dipengaruhi cuma di sampingnya. Oke, present apa? Future. Berarti kita pakai yang will. Subject plus will. Terus ditambah, ingat future bilang saya cuma butuh verb one. Saya nggak butuh verb two, saya nggak butuh. Ini verb one ya, saya salah tulis tadi. Oke, saya cuma butuh verb one katanya. Terus continuous bilang saya cuma butuh kayak tadi to be sama verb ing. Jadi mereka negosiasi lagi, sebenarnya negosiasi nih. Negosiasi sama siapa di sampingnya gitu. Dengan siapa dia berpasangan, dinegosiasikan. Tapi aneh kan? Tapi begitulah cara mereka berpikir tentang bahasa. Oke? Jadi future bilang saya butuh verb one. Nah, verb one-nya apa? Dia bilang, katakanlah kita buat be di sini karena nggak ada kata kerjanya kan. Be. Katakanlah kita buat verb ing di sini. Ini udah saling memenuhi kemampuan nggak? Udah kan? Contohnya misalnya, I will be coming. Saya bakalan datang. Gitu. Saya will be coming. Subject, I di sini. Oke, I will be coming. I will be coming. Nah, jangan kamu bilang I will coming. Kalau kamu bilang I will coming,
itu nggak memenuhi syarat. Dia nggak saling memenuhi gitu. Karena continuous bilang saya butuh verb sama be sama verb ing. Will bilang saya butuh will sama future bilang saya butuh will sama verb one. Ya udah, ambil aja verb one gue kata continuous. Gitu, oke. Nah, masalah penggunanya kamu bisa, karena kamu nanti semakin lama semakin bisa gitu ketika kamu menggunakan bahasa Inggris yang sebenarnya gitu. Karena untuk memahami maknanya juga sama seperti ini, ada kita pakai perasaan jadinya karena udah tahu cara kerjanya gitu. Contoh singkatnya misalnya, saya bisa buat seperti ini. Sekarang kita bisa buat kalimat, kamu langsung tahu itu tenses apa. Oke. Misalnya saya bilang I would have told you the truth. Okay, I would have told you the truth. Ini bisa disingkat ini. Kamu kalau bisa berbicara, kamu bisa bilang seperti ini. Would have, I would have told you the truth. Tapi nggak usah kita buat seperti ini, karena kamu belajar, kan? Oke, I would have told you the truth. Nah, ini tenses apa coba? I would have, would ini apa? Future kan? Future apa? Past atau present? Past, gitu kan? Berarti ini nama tensesnya past. Future. Saya buruk sekali menulis. Oke, past, future. Terus di sampingnya apa? Have told. Have told ini dia itu bentuk apa di sini? Tensesnya. Have sama verb 3. Ya kan? Have sama verb 3 itu apa? Perfect. Selanjutnya, you the truth. Ini cuma objeknya. Berarti namanya past, future, perfect tense. Nah, untuk menggunakan ini biasanya kita gunakan untuk membuat pengandaian gitu. Pengandaian di masa lalu. Misalnya, kamu bohong sama aku kan. Terus, kamu bohong sama aku kemarin karena kamu nggak nanya, aku nggak nanya gitu. Terus kamu bilang gini, I would have told you the truth if you had asked. Okay, I would have told you the truth if you had asked me. Okay, I would have told you the truth. Aku bakalan ngasih kamu hal sebenarnya kalau kamu nanya. Oke, okay? Ini misalnya ini namanya conditional. Oke, ini hal yang lain lagi, conditional type 2 ini. Nah, tapi tenses, gitu kan? Jadi penggunanya bisa banyak nanti. Ya nggak saya jelaskan semua di video ini. Tapi sebenarnya kamu udah tahu secara umum gimana cara memahami ini. Oke? Yeah, I just hope that you understood. And if you have questions, you can ask me, and I'd be happy to help you more. Okay? Keep learning. Stay curious. Bye-bye.